Seperti biasa, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing supaya diberi kemudahan untuk memahami materi hari ini dan juga hafal konsep-konsepnya. Berdoa mulai. Selesai. Kemarin kita bahas sampai ini ya. Apa nih? Dihedral. Dihedral tuh gambarnya kayak gini. Ada segi 4 contohnya di sini ya. Segi 4 ini diberi sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4. Gitu ya, titik sudutnya ada 4, dikasih nomor semua. Terus ini segi 4 ini bisa diputar atau mungkin apa namanya ini, di flip gitu ya. Di flip. Ini bahasa Indonesianya apa ya kalau di kayak gini? Lipat. Bukan dilipat sih, dia kayak di Flip, Mas bilang flip. flip bener ya? Ini apa sih kalau dari 2 tukar ke sana kayak diputar gitu. Tapi putarnya sumbunya itu ini diagonal gitu. Putar sana. Dibalik gitu, Mas. Iya. Kan tadi misalkan ya, ini kan 1, 2, 3, 4. Kalau ini misalkan permutasinya ini rotasi ya, rotasi 90 derajat ke arah jarum jam. Jadi satunya dirotasikan 90 derajat, digeser ke sini kan satunya. Kelihatan Iya. kan? Ini 4-nya geser ke sini, 3-nya geser ke sini, 2-nya geser ke atas sini. Ya, ini untuk rotasi 90 derajat ke arah jarum jam. Terus ada permutasi yang kedua, yaitu permutasi apa ini, mu 1 gitu ya. Mu 1. Mu 1 ini dia di apa ini? Bacanya apa ya itu? Kalau bahasa Indonesia. Bisa ngebayanginnya nggak ini? Dari sini diputar gitu loh. Diputarnya ini diputar sama 14 ini. Kebayang nggak? Iya, Mas, kebayang kok. Kebayang, Mas. Kebayang ya, ini diputar. Jadi yang 14 diputar ke sana seret gitu kan. Tukeran sama 23. Ya, ini sumbu putarannya di sini. Sumbu putarannya berbentuk horizontal. Ya, terus ada juga permutasi apa ini? Ini gambar sigma ya. Sigma I, sigma 1 maksudnya. Sigma 1 ini adalah permutasi yang ini diputar. Jadi diagonal 2 sama diagonal 4 diputar. Swing gitu. Kebayang nggak nih? Oh iya, Mas, kebayang, Mas. Kebayang ya, ini diputar ke sana. Swing. Jadi bertukar. Oke. Ini asal usulnya dari mana? 24. Asal usulnya dari sini nih. Ya. Ini kan 24 gitu kan. Ini ditukar swing. 4-nya di atas, 2-nya di bawah. Sumbu putarnya adalah garis ini. Gitu. Nah, secara umum berarti nanti ada berapa cara ini? 8 cara ya untuk nuker-nukernya. Saya tulis dulu dalam ini
Jadi ada rotasi. Rotasi, saya misalkan apa nih? Permutasinya apa? Misalkan 1, 2, 3, 4. Rotasi 90 derajat. Searah jarum jam. Ini saya misalkan notasinya itu rho 1 ya. Misalkan rho 2 itu rotasi 180 derajat searah jarum jam. Rho 3 itu rotasi 270 derajat searah jarum jam gitu ya. Terus ada identitas terakhir. Permutasinya saya namakan permutasi identitas. Dia diputar 360 derajat searah jarum jam. Oke. Ada 4 ya. Terus untuk yang di flip gitu tadi ya. Di flip itu nanti ada 4 juga. Misalkan 1, 2, 3. Tiganya di sini maaf. 4 gitu ya. Misalkan rotasi pertama saya misalkan namanya tadi pakai nama apa ini? Rho 1 ya. R apa lagi? Mu 1. Mu 1. Misalkan dia di flip. Flip itu dilipat ya, Alice. Sorry, salah. Balik. Flip itu diapain sih? Balik. Balik kan ya? Ya berarti benar ya bahasa saya di flip. Benar Mas, balik. Iya dibalik benar, di flip. Di flip Aku salah ini apa lupa. Dengan sumbu flipnya adalah sumbunya datar gitu ya. Yang ini. Tuh. Terus mu 2 di flip dengan sumbu vertikal tegak gitu ya. Yaitu ini tadi mu 1 ya. Mu 2 yang ini. Ini mu 2. Terus ada lagi di warna hijau. Di flip dia misalkan tadi pakainya ini ya, sigma ya. Sigma 1 adalah flip dengan sumbunya 2/4 misalkan ya. 2 dan 4 itu aja lah ya. Terus yang terakhir adalah di flip dengan sumbu 1 dan 3. Ya, ada 8 tuh. Oke. Dan ini permutasi semua. Karena dia, saya kasih contoh ya, yang ini, flip 1 dan 3 ya, sumbunya 1 dan 3. Saya kasih contoh yang ini. Nah, ini tadi sigma 2, contoh ya, sigma 2.
Sigma 2 adalah dia permutasi dari 1, 2, 3, 4. 1 dipetakan kemana? Jadi ini sumbu flipnya. Berarti yang di flip ini, yang ditukar nih. 2 sama 4-nya ditukar. Gitu ya. Artinya apa? 1 dipetakan kemana? 3. Ini. Nggak ditukar. Kalau sumbunya nggak ditukar dong. Oh. Bayangkan yang ditukar ini nih, string gitu. 4-nya ditukar ke sini. 2-nya ke sana. Ya ini berdua tetap dong sumbunya. Iya. Oh, untuk yang ini ya, delta atau sigma itu, sigma 2 ya? Sigma 2 ya. Jadi ini sumbunya tetap. Ini 1,3 nggak berubah. Ya, jadi 1 tetap dipetakan ke 1, 3 ke 3 gitu ya. Nah, untuk 2 dipetakan ke 4. posisi 4 sono ya. Oke, posisi itu. Sini ya. 2 dipetakan ke 4, 4 dipetakan ke 2. Bentar, saya gambar aja deh ini. Biar lebih jelas gitu ya. Jadi gambarnya adalah misalkan ini segi 4-nya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dengan sumbu flipnya 1, 3, maka di sini ada lagi ya, dia di sini 1, 3 nggak berubah. Nah, sekarang 2, 4-nya berubah. Gitu ya. Jadi 1 dipetakan tetap 1, 2 dipetakan ke 4, 3 dipetakan ke 3, 4 dipetakan ke 2. Oke? Jadi ini sebuah permutasi ya. Nah, untuk secara umum permutasi dari segi n. Segi n nanti ada sebanyak 2n permutasi. Ya, 2 kali lipatnya. Jadi misalkan segi 5, segi 5-nya beraturan ya, segi n beraturan ini, beraturan. Bisa ngebayanginnya ya? Dia paling dirotasi sama di flip gitu doang. Oke? Ya, Mas. Lanjut. Di hedral udah ya berarti. Terus tadi Felis nanya cara baca permutasi ya? Iya, Mas. Oke. Bingung. Saya misalkan punya 2 permutasi ya, atau beberapa permutasi lah. Misalkan 6 ya. Kan di situ ada 6 permutasi ya di soalnya, di tugas. Saya coba Iya, ajarkan konsepnya. Saya ajarkan konsepnya. Sedikit aja pasti nanti ngerti kok. Misalkan ini dari 1, 2, 3 dipetakan ke 1, 2, 3 gitu ya. Permutasi kedua adalah 1, 2, 3 dipetakan ke 132 gitu ya. Permutasi 3-nya kemana? 2, 3, 1 boleh. 213 dulu ya. Oh ya. Permutasi keempat adalah
1, 2, 3 dipetakan ke 231. Gitu ya. Lanjut. Permutasi 5 adalah 1, 2, 3 dipetakan ke 312. Gitu ya. Permutasi 6 dipetakan dari 1, 2, 3 ke 321. Ya. Begini. Nah, saya ajarin cara baca komposisinya. Misalkan ada permutasi 2 dikomposisikan dengan permutasi 1 gitu ya. Atau jangan 1 lah, 5 terhadap angka 3 misalkan ya. Domainnya 3. Nah, ini adalah apa sih kayak gini? Maksudnya begini. Si 3 ini oleh permutasi 5 dikirim kemana? Coba boleh ulang nggak, Mas? Sorry, Mas. Jadi 3 ini oleh permutasi 5, 3 dipetakan ke berapa? Oleh si permutasi 5 ini. Dikirim kemana si 3 ini? Ini kan permutasi 5 nih. Nah, 3-nya dikirim kemana? Dipetakan kemana 3 ini? Ke 1. 3 yang ini nih. 3 yang ini dipetakan kemana? Kedua. Kedua, sini ya. Oke. Jadi, ini bisa disederhanakan menjadi permutasi 2 dari, ini hasilnya 2 gitu. Nah, 2 dipetakan kemana oleh si permutasi 2 ini? Ke 3. Nah, jadi hasilnya adalah 3. Tuh. Ya. Oke? Oke. Nah, secara umum untuk permutasi itu nanti komposisi ini ternyata bisa diubah menjadi satu permutasi aja. Jadi domainnya tetap 3 nih, tetap 3. Nah, coba lihat ini kan kita udah hitung nih permutasi dari awalannya 3 yang ini. Ini domainnya ya, domainnya 3, ternyata berhenti di 3. Coba lihat di sini ada nggak sih fungsi yang memetakan dari 3 ke 3? Ada banyak ya. P1 bisa, P3 bisa. Ada 2 kemungkinan ya. Nah, berarti ini kurang informasi. Kurang informasi. Misalkan ada informasi lagi begini. Permutasi 2 dan komposisikan dengan permutasi 5 dari angka 3 misalkan. Jangan 3 lagi, berapa? 2. 2 ya. Atau langsung aja deh, langsung aja nih. Langsung aja ya. Saya mau langsung semuanya nih. Jadi untuk domain 1, 2, 3, kita lihat nih permutasinya 2 kali ya, dari P5 ke P2. Dari P5 ke P2. Kita cek 1 dipetakan kemana oleh P5? 3. Ke 3. Oke ya. Dari, ini kan tadi 3 ya hasilnya. Dipetakan lagi dengan P2. 3 kemana? 2. Jadi akhirnya adalah domain awal dipetakan ke hasil akhirnya ke 2. Gitu. Lanjut. 2 dipetakan kemana oleh P5? 1. Kemudian oleh P2 dipetakan kemana? 1 lagi. 1 lagi. Berarti dia hasil akhirnya adalah 1. Terus 3 dipetakan kemana oleh P5? 2. Oke, 2 dipetakan kemana oleh permutasi 2? 3. Jadi dia stopnya di 3. Nah, ini permutasi apa sih yang menghasilkan kayak gini? Kita cek ya. 2, 1, 3 yang mana? 2. Nah, ini.
213 ya. Jadi menghasilkan P3. Jadi P3 itu bisa dituliskan sebagai permutasi 2 dikomposisikan dengan permutasi 5. Nah, ini secara umum ya. Tuh. Jadi ternyata komposisi 2 buah permutasi menghasilkan sebuah permutasi yang lain gitu loh. Dan ini sudah pasti ada. Sifat ini udah terbukti ya. Makanya kemarin kita hanya tinjau ke himpunan A ke himpunan A kan. Nah, tujuannya ini biar kalau dikomposisikan tuh nggak jauh-jauh dari permutasi yang ada gitu ya. Kalau soalnya udah ganti dari himpunan A ke himpunan B gitu ya. Nah, itu bukan permutasi lagi. Lanjut. Oke, lanjut ke modul 3 kegiatan belajar 2. Oke. Jadi kalau kita mempunyai sebuah grup, terus kita cek operasinya bersifat komutatif, kita namakan grup Abel. Kita menghormati matematikawan Norwegia, yaitu Niels, ini H-nya apa ini? H. Abel gitu ya. Masih ingat nggak sifat grup? Syarat grup ada berapa? Kemarin. Sampai memiliki inverse nggak sih, Mas? Saya jadi lupa. Karena kan dia bukan himpunan kosong. Tertutup. Yang kedua, tertutup. Asosiatif. Yang ketiga, bersifat asosiatif. Yang keempat, Memiliki bersifat elemen identitas. memiliki identitas ya. Unsur identitas. Terus yang kelima, Inverse. tiap unsur memiliki inverse. Ini syarat dari grup ya. Jadi ada 5 syarat. Ya walaupun dalam buku biasanya disebutin cuma 3 yang ini nih. Ya dari asosiatif, terus unsur identitas dan inverse. Cuman ini juga syarat juga ini, bukan himpunan kosong dan tertutup. Biasanya ini di awal kalimat udah dikasih tahu, misalkan ada himpunan tidak kosong dan tertutup. Kayak gitu udah dikasih tahu sendiri sama pembuat soalnya. Tapi kadang ada juga yang nggak dikasih tahu, makanya harus dicek dulu 2 ini. Kalau 2 ini nggak terpenuhi, berarti itu bukan grup. Ini syarat grup ya. Nah,
Satu lagi kalau dia ada komutatif. Ini yang disebut grup Abel. Ya, dia nambahin sedikit sifat saja, yaitu sifat komutatif, gitu ya. Contohnya apa? Contoh di soal. Contohnya ini ya, masing-masing himpunan bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan real terhadap operasi penjumlahan adalah grup Abel. Himpunan matriks bulat, rasional, atau real berukuran n kali n terhadap operasi penjumlahan matriks adalah grup Abel. Ini nggak usah dibuktiin ya. Yang ini gampang nih. Boleh Mas buktiin nomor 6. Nomor 6. Ini apa nih? A kuadrat tambah n, ini determinannya tidak 0 ya. Determinannya tidak 0. Nomor 6. Nomor 6 tadi himpunan matriks apa tadi? Himpunan matriks A, B, min B gitu ya. Himpunan matriks A, min B dengan syarat AB-nya elemen real dan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 tidak sama dengan 0. Ini ya. Ini kan determinan ya. Coba deh, determinan dari matriks ini apa nih? A kuadrat dikurang min B kali B gitu kan. Ini determinan. Nah, seperti ini kan A kuadrat tambah B kuadrat. Ini determinannya. Dia bilang determinannya tidak boleh 0. Oke. Berarti ini semua matriks berukuran 2 kali 2 yang bentuknya seperti ini ya. AA dan B min B yang determinannya tidak 0. Kita ambil contoh matriks A, isinya adalah ini ya, AA, B min B, dan ini kita kasih embel-embel ya, AB-nya elemen real, terus A kuadrat min B, plus B kuadrat tidak sama dengan 0. Terus ambil matriks B misalkan, isinya adalah C min D dan D gitu ya, dengan C dan D-nya elemen real. Elemen real dengan C kuadrat tambah D kuadrat tidak sama dengan 0. Yang pertama, kalau dia grup abelian, ini grup atau bukan sih? Ini grup atau bukan? Coba kita buktiin 6-6-nya ya. Coba buktiin 6-6-nya. Yang pertama, bukan himpunan kosong. Kita ambil sembarang matriks. Misalkan matriks C. Berapa nih misalkan? 2, 2, min 1, 1. Nah, ini determinannya 0 bukan?
2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Ini tidak 0 ya. Oke, berarti ini memenuhi. Karena C elemen dari, ini tadi himpunannya kasih nama apa ya? Himpunan ini kita kasih nama M aja lah, himpunan M, matriks. Ya, karena C elemen dari matriks, himpunan matriks gitu ya, maka M bukan himpunan kosong. Yang kedua apa? Tertutup ya. Terhadap apa ini Mas ceritanya Mas? Sebentar. Tadi operasinya apa dia? Notasinya apa? Perkalian. Oh, Perkalian ya. Perkalian. Tertutup terhadap perkalian. Ya, tulis di atas ini. Yang kedua tertutup. Tadi udah diambil ya sembarang AB. Kita akan kalikan si A sama si matriks B-nya. Ini kok AA lagi. Atau gini deh. Kan tadi matriks A dikali matriks B gitu kan ya. Kita akan cari determinannya. Determinannya berapa? Determinan A saya ulang ya. Determinan dari A dikali dengan B, itu ya, matriks A dikalikan matriks B. Determinannya berapa sih? Gitu kan? Nah, determinannya itu bisa dijabarkan menjadi determinan A dikali determinan B. Ini ya. Nah, karena determinan A tidak sama dengan 0 dan determinan B tidak sama dengan 0, maka kesimpulannya apa teman-teman? Determinan dari A kali B ya tidak 0 ya. Oke? Karena ini kan bukan 0, ini bukan 0. Kalau bilangan selain 0 dikali dengan bilangan selain 0, ya menghasilkan suatu bilangan selain 0 ya. Tidak mungkin 0 ini determinannya. Oke? Oke. Nah, kita akan cek unsur-unsurnya. Nih, apakah unsur diagonalnya sama, kemudian unsur diagonal yang lain saling berlawanan. Ya, di sini ada sifat apa ini? Tadi unsur yang diagonal utama harus sama gitu ya. Terus unsur yang diagonal yang lain itu harus berlawanan tanda. Kita akan cek itu. Kita kalikan si A dengan min B, C, D, min D, dan C. Hasilnya apa ini? Ini kalian bikin angka 7 ya. Set gitu. Kalau saya kayak ngapalin angka 7, jadi seolah-olah bikin angka 7 begitu.
Yang ini kita kalikan dengan ini. Hasilnya apa, teman-teman? Nah, kalikan C Plus B ditambah min. B dikalikan D ya. Ini saya tambah aja ya. Oh, B kalikan min D. Oke, oh. lanjut. Yang sebelah sininya ya. Bikin angka 7 lagi. Set, set, angka 7. AD plus BC. Jadi di sini AD, ya A kali D gitu ya. B dikali ditambah B kali C. Lanjut, yang bawah. Bikin angka 7 lagi. Set, set, gitu ya. Min B kali C plus A kali min D. Min BC, terus min Plus, AD gitu ya. Betul? iya betul. Nah, ini min B kali C kan min B. A kali min D kan min AD. Terus bikin angka 7 lagi, ini sama ini. Min BD plus AC. Sama nggak nih? Ini sama nggak nih? Iya sama. Diagonal yang lain berlawanan nggak? Berlawanan. Lihat, ini berlawanan Iya. kan? Iya benar. Jadi dia bersifat tertutup ya. Oke. Nah, misalkan ini pembuktian kedua lah. Ini pembuktian kedua. Ini pembuktian pertama. Tuh, ini pembuktian pertama. Pembuktian kedua. Jadi dari 1 dan 2 ya, dari 1 dan 2 diperoleh bahwa apa? Bahwa M tertutup terhadap Perkalian. operasi perkalian. Ya, gitu ya. Itu sifatnya ada di mana, Mas? Apa? Yang untuk nomor 2. Sifat apa? Sifatnya di buku ada nggak pernyataan yang ini? Untuk nomor 2. Nomor 2 gimana? Yang ini? Iya, yang tandanya sama terus berbalik. Terus itu menyatakan sifat ketertutupan itu ada di mana, Mas? Ini. Tadi syarat awalnya kan udah kita tahu. Matriks ukur bentuknya seperti ini. AA, B min B. Oh, Syaratnya harus terpenuhi nih. Nggak boleh sembarangan. Ininya 1, ininya 2 misalkan. 1 dan 2. Ini nggak boleh. Harus kembar ini unsur diagonalnya. Ya. Ya, jadi terpenuhi ya. Sifat tertutup terpenuhi. Sifat ketiga apa? asosiatif. Sifat ketiga asosiatif ya. Asosiatif. Mas Kabul, mungkin Mbak Ya. Alicia sedikit bingung juga sih. Itu bisa dikatakan tertutup itu setelah dilakukan operasi perkalian antara dua metrik tersebut. Itu kok bisa dikatakan tertutup? Itu dilihat dari himpunan mana gitu mungkin. Iya, dari himpunan awalnya tadi. Ini memenuhi nggak nih? Ketika saya kalikan. Hasil akhirnya memenuhi nggak nih? Sifat awalnya. Maksudnya sifat awal yang untuk Dari himpunannya. yang di awal A sama A untuk di diagonalnya gitu. Iya, ini syaratnya harus begini ya. Bentuk matriksnya bentuknya seperti ini. Diagonal utamanya harus kembar unsurnya. Ya, kalau di sini angka 2, di sini angka 2. Kalau di sini A plus B, di sini A plus B. Kalau di sini A plus C, di sini. Berarti intinya setelah dilakukan hasil operasi perkalian itu diagonalnya masih sama dan yang metrik kanan atas
Metrik kanan, yang kanan atas sama kiri bawah itu berlawanan gitu aja. Yang penting maksudnya ya Mas Kabul ya, makanya dikatakan tertutup. Iya. Oke. Jadi tidak hanya ngecek determinan ya, di sini ada dua syarat ya. Syaratnya tadi ini, satu ini, dua ini. Ada dua syarat tuh. Ya. Oke Mas Kabul. Lanjut. Asosiatif. Asosiatif ini untuk determinannya dulu deh. Determinannya. Misalkan ada A kalikan B kalikan C. Saya kerjakan depannya dulu. Ini determinannya berapa? Determinan dari, atau saya kurung begini aja ya. Kurung begini. Ini determinannya berapa? Nah ini kan artinya kalau perkalian kan bisa dipisah ya. Determinan A kali B dikali dengan determinan C. Sampai sini ngerti nggak? Iya, Mas. Nah, sedangkan ini perkalian juga. Kalau dibuka, ini kan angka 1 ya depannya. 1 kalau dibuka ke A kali B hasilnya apa? A kali B juga kan ya? Ya enggak? Jadi misalkan 2 dikali 3 kali 5. Nah, ini artinya apa? Kalau tanda kurungnya dibuka. 2-nya kalikan sekali aja kan? Jadinya jadi 2 kali 3 kali 5. Ya. Beda kalau dia penjumlahan ya. Kan ada tuh bentuknya begini. 2 kali 3 tambah 5. Nah, ini kan kalau kayak gini tuh kalinya pelangi satu persatu. Tapi kalau perkalian jangan dikali pelangi, sekali aja. Ya, oke. Jadi ini bisa dijabarkan menjadi apa ini? Determinan dari A dikali B ya. Nah, determinan A dikali B itu bisa saya jabarkan lagi, bisa kita jabarkan menjadi determinan A dikali dengan determinan B. Sampai sini ngerti nggak? Baru ini belakangnya tulis lagi determinan B. Ngerti nggak? Iya, Mas. Ya. Terus ini yang pertama dulu ya. Kita mau bikin determinannya tuh dia kalau ditukar-tukar sama aja hasilnya. Determinan dari A dikali B kali C. Nah, ini sama ya konsepnya ya. Ini kan ada perkalian. Kita pisahin dulu A dikali kurungan ini. Determinan A dikali dengan determinan kurungannya tersebut. Sampai sini ngerti nggak? Iya, Mas. Ngerti, Mas. Nah, terus yang ini bisa nggak dijabarin lagi? Bisa. Apa? Determinan B dikali determinan C. Nah, ini sifat determinan sudah terpenuhi ya. Ternyata determinan bersifat asosiatif. Tapi syaratnya nggak cuma determinan. Syarat kedua apa? Tadi ada diagonal-diagonal gitu kan? Ya nggak? Iya. Nah, ini panjang ini kalau mau dibuktiin. Pakai perkalian. Adalah perkalian AA min B sama B. Dikali C min D min D. Apakah ini dikali dengan apa namanya? Pakai apa? Pakai E ya. E. Iya, E. F. F. Ini hasilnya apa gitu. Ya kan? Coba deh ini hasilnya apa? Itu yang tadi di atas apa tuh? Boleh disalin aja nggak? Apanya? Yang atas tadi. Iya. Sama kan, Mas? Sama sih.
supaya ini ya, AC di Min BD. kurang BD ya, AC kurang BD dikalikan E. Ya. Ini hasilnya yang sebelah ini ya, AC Min BD. kurang BD dikalikan E ditambah. Oke, lanjut yang ini. ADBC, AD plus BC. ADBC ya. ADBC dikalikan min F. Ini baru ruas pertama loh, ini baru yang atas. Belum yang sini. Ini panjang nih, Mas. Kalau dibuktiin asosiatifnya. Pakai angka aja kali ya, pakai angka nih. Kita pakai angka sembarang ya. Biar cepat lah ya. Ini kemarin juga saya bahas kayak gini ya, pakai angka ya. Ambil sembarang ya, coba angka. Yang gampang aja ya, 1100. Kan determinannya bukan 0 ya. Dikali dengan min 1, min 1, 0, 0. Oke. Terus dikali dengan 0, 0, 1, 1. Nah, ini kan determinannya juga bukan 0. Oke, coba kerjain depan ya. Saya copy paste dulu yang ini. Ini dia memenuhi sifat semua nggak? Memenuhi syaratnya nggak nih? Matriks yang saya bikin. Memenuhi, Mas. Memenuhi ya. Bentar, ada yang nggak memenuhi, salah ini. Itu loh, Ini min minta. 1. Oh, kayaknya nggak memenuhi ya, Mas. Iya, min 1 di situ. Kayaknya 0 sama 0-nya itu harus saling apa? Berlawanan ya. Contohnya B sama min B. Nah, kalau 0 lawannya siapa? Ya susah juga sih, 0 juga sih. 0 juga kan. Jadi maksudnya itu gini Mas, kalau ada B sama min B, artinya kalau B-nya diambil 2, maka di sini adalah min 1 dikali 2. Ini bisa saya pecah menjadi min 1 kali B, Mas. Ya, min B itu bisa dipecah. Jadi kalau misalkan ada atasnya 0, maka di sini min 1 kali 0. Berapa? Satu kali 0 berapa? Oke, 0. Nah, ya, oke ya. Jadi berlaku ya. Kita kerjakan dari depan, kemudian ke belakang. Ini depannya berapa? Berapa ini? 1 min 1, 0, 0. 1 kali min 1 hasilnya min 1. 0 kali 0 hasilnya 0. Ini kali ini hasilnya apa? Saya ganti warna aja deh. Ini min 1. Ini dikali ini hasilnya apa? 0. 0 ya. Oke, 0. 0. Terus yang ini kalikan ini 0. 0 juga. Oke, bagus, banyak 0 lebih bagus. Nggak Ya, pusing. betul. Ini kali ini 0. Min 1, min 1. Min 1. kesenangan 1 dikurang 1 kiranya. Oke, 1 ya. Dikali dengan 0, 0 min 1, 1 gitu ya. Oke. Hasilnya apa nih? Ini kalikan ini. 0. 0 kali 0. Wah, bagus. 0 bagus. Angka yang terbagus. Lanjut. 0. Ini kalikan ini. Min 1. Min 1 ya. Jangan min 1 tambah 1 ya. Jadi min 1. Terus ini kalikan ini. 1. 1 ya.
Bukan min 2 ya. Bukan. 0. Ini kalikan ini. Oke, 0. Oke, kita cek hasil yang ini. Apakah sama? Sama nggak, Mas? Sama atau enggak? Kita Samain aja. kalikan yang ini dulu ya. Yang dikerjakan yang sebelah Iya, kanan dulu. Jadi ini yang depan saya tulis ulang dulu. 1, 0, 0, 1. Ini saya tulis ulang aja. Ya, yang belakang ini hasilnya berapa? Ini kalikan ini. 0. Oke, angka yang bagus sekali, 0. Lanjut. Ini kalikan ini. 1. Min 1 ya. Iya. Lanjut. 1. Ini kalikan ini. 1. Plus 1 ya. Iya. Oke. Yang ini kalikan dengan ini. 0. Oke, 0. Sip. Hasil akhirnya apa nih? Ini kalikan dengan ini. 0. 0. Ini kalikan dengan ini. 1. Min 1, oke. Ini 1. kalikan dengan ini. 1 ya. 1. Ini kalikan dengan ini. 0. Sama. Sama ya? Wah, ternyata sama, Mas. Tuh, sama. Jadi berlaku ya, asosiatif ya. Nah, jadi berlaku sifat asosiatif. Ini saya nggak tahu pakai huruf gimana, karena terlalu panjang. Bukan nggak tahu sih, males aja nulisnya panjang banget. Gitu. Ya mungkin nanti aja kalau ujian nulisnya ya. Ini untuk belajar pakai angka aja. Oke ya? Lanjut. Yang keempat, iya benar ya, 4 ya. Ada unsur identitas. Ini, tadi Mbak Elis nanya cara nyari identitas gimana. Nah, dari definisi unsur identitas itu apa? Ketika ada suatu matriks, ya matriks A misalkan ya, matriks A dioperasikan dengan matriks identitas E, gitu ya, menghasilkan apa? Matriks A itu lagi. Atau satu lagi apa? E dioperasikan dengan A. Sama Yang dengan. pertama ya. Oh ya. Mau bilang. Ya, ini yang pertama. Oke, saya lanjutin dulu deh yang ini. Saya ambil matriks sembarang ya, matriks A. Contohnya tadi apa? AA, B min B, dikalikan dengan matriks identitas, misalkan E1, terus E2, dan min E2 gitu ya. Oke, ngerti nggak nih? Ini unsur yang sama. Ya. Oke, menghasilkan AA, B, ini ya. Ya. Oke, kita kerjakan sebelah kiri. Hasilnya apa? Ini nanti cara ngerjainnya kayak gini ya Mbak Elis ya. Kalau nyari identitas dari sini dioprak-aprik ke bawah. Nanti ketemu E-nya. Kecil banget kayak uap. Ini hasilnya apa nih? Kalikan ini sama ini. AE1 kurang min. BE2. Oke? Sebelah Iya. sini apa? Ini kalikan ini. AE2 BE1 plus BE1. Sebelah sini min BE1 Min BE1 Belum matang. min. ya. Kelamaan. Yang ini kali ini minus BE2 tambah HE1. Ini menghasilkan apa?
A, AB. B, min B, A. Nah, dari sini ada persamaan nih. Ada beberapa persamaan, yaitu persamaan pertama adalah AE1 min BE2 menghasilkan A. Persamaan kedua menghasilkan apa nih? Sebelah kanan sini ya. AE2 AE2 plus BE1 sama dengan A. sama dengan B ya. Oh iya, sama dengan B. Maaf. Terus Min BE1. jadi ke sini ya Mas Darsono sih nanya pembuktian segala. Mas Darsono udah pergi dia. Mas Darsono udah pergi. Mana dia? Masih, Mas. Masih, Mas. Gara-gara Mas Darsono bisa kemana-mana ini jawabnya. Oke, ini ada 4 persamaan ya. Min BE2 ditambah AE1 menghasilkan A. Ini ya. Kita mau cari E1 dan E2 kan, ya enggak? Kita eliminasi. Mau eliminasi yang mana? Misalkan Eliminasi. iya. Ini bisa nggak nih eliminasi? Yang ini kan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3, persamaan 4. Kita coba eliminasi 1 dan 3 ya. Bisa nggak dari 1 dan 3? Eliminasi 1 dan 3. Hasilnya apa nih? Apa nggak 1 sama 2, Mas? 1 sama 2. Karena persamaan 2 sama persamaan 3 kayaknya sama deh. 1 sama 4 sama. Bentar. 1, Sama 4 sama. 2, 3 sama. 1, 4 sama ya? 1, 4 sama. 2, 3 sama. Jadi Oh ya iya. memang harus dieliminasi 1 Oke, sama. 1 sama 3 juga boleh sih. Ini sama ya? Ya benar-benar. Ini sama nih. Ini sama. 2 dan 4 sama. Iya, berarti cuman ada ini ya, eliminasinya satu aja ya. Mau pilih 1 dan 2 boleh, 1 dan 3 boleh. Intinya yang beda ya. Oke. Saya ambil 1 dan 3 ya. Nggak apa-apa ya. Atau 1 dan 2. Nggak apa-apa. 1 dan 2 deh. Sip. 1 dan 2. Hasilnya apa nih? Kita kalikan berapa supaya koefisiennya sama? So, ini saya tukar dulu bentuknya. Ini biar E1-nya di depan ya. Ini saya hapus dulu E1-nya di depan. BE1. Jadi di sini BE1 ditambah AE2 gitu ya. Tadi ya. Ya, yang ini ya. AE2 BE1. Oke. Kita hilangin E1-nya coba ya. Kita samain koefisien dari 1 ini. Kita atas kalikan Kali B. yang bawah kita kalikan A. A. Oke ya. Oke. Hasilnya apa nih? AB E1 kurang B kuadrat E2 sama dengan AB gitu ya. Yang bawah AB E1 tambah A kuadrat E2 sama dengan AB. Kurangkan. Habis enggak? Min B kuadrat E2 min A kuadrat E2. Ya, kok E kuadrat sih jadinya?
E2 sama dengan 0. Simpulannya apa nih? Keluarin E2-nya keluarin ya. E2-nya keluarin min B kuadrat min A kuadrat sama dengan 0. Jadi E2-nya berapa? 0 ya. Oke? S1-nya berapa? Saya masukin ke salah satu persamaan aja. Ke sini boleh. Ya, misalkan atau yang kedua aja deh ini, yang positif semua. BE1 nah, BE1 BE1 tambah AE2 sama dengan B. Ya, persamaan kedua tadi ya, BE1 AE2 sama dengan B. Masukkan nilai ini 0 tadi ya, BE1 tambah E2-nya 0 ya, saya masukin 0 sama dengan B. Berarti BE1 sama dengan B. E1-nya berapa? 1 ya. Udah. Jadi unsur identitasnya adalah adalah 1100. Wah, ini unsur identitasnya bagus. Ada nolnya. Ya, ini jawabannya. Satu lagi, punya inverse. Aduh, kok jadi panjang lebar begini ya, Mas Darsono? Apa-apa, Mas? Belajar lagi, Mas. Ya, ini ya. Oke, Mas Dar. Iya, Mas. Udah oke belum nih? Oke deh, intinya unsur identitasnya udah ketemu gitu kan? Udah ada, ya. Terus, inverse-nya nanti dari apa namanya? Dari definisi ya. Inverse yang kelima. Definisi inverse itu apa? Misalkan saya punya matriks A. Dikalikan dengan inverse-nya. Misalkan inverse-nya itu siapa nih? Inverse-nya tulis ini aja ya. Nah, inverse gitu aja ya. Ini harus menghasilkan apa? Harus menghasilkan apa itu? Harus masukkan identitas. Harus menghasilkan identitas ya. Jadi A dikali A inverse menghasilkan identitas tadi. Ya, jadi di sini ambil sembarang matriks gitu ya. Terus dikali A inverse. Ini nggak tahu ya bentuk A inverse-nya kayak gimana. Ini harus menghasilkan 1, 1, 0, 0. Nah, ini nanti selesaiin sendiri ya. Terus yang keenam apa? Komutatif. Komutatif. Komutatif itu artinya bisa bertukar ya. Oh, ini dibuktiin lagi pakai ABC lagi. Panjang lebar lagi nih. Lihat apa ini? Tinggal 10 menit lagi. 10 menit lagi, guys. Jadi ingat main ini, rental PS. 10 menit lagi.
Dari reminder waktunya gitu ya. Iya. Mau nambah nggak? Mau nambah nggak gitu. Kalau nggak mau nambah ada yang ngantri di belakangnya. Nah, udah. Intinya dia grup abelian ya. Lanjut. Nah, ini grup abel dibuktiin satu aja udah banyak banget ini. Terus kita belajar pusat dari suatu grup ya. Pusat dari suatu grup. Pusat dari suatu grup. Ini bacanya kayak gini ya. Oke, saya tulis dulu. ZG, pusat dari suatu grup G misalkan. Nanti tulisan lambangnya adalah ZG. Oke. Yang disebut pusat dari grup itu apa? Saya kasih contoh ya. Saya tulis dulu definisinya. ZG adalah himpunan dari suatu unsur di G, di mana, jadi gimana definisinya? Unsur di G di mana dia bersifat komutatif terhadap unsur yang lain di G. Ya. Jadi himpunan suatu unsur di G yang dia bersifat komutatif terhadap unsur-unsur semua X di G. Oke, saya kasih contoh. Misalkan saya punya Z6. Isinya siapa aja? 0, 1, 2, 3, 4, 5, gitu ya. Masih ingat nggak Z6? Z6 ya. Oke. Z6 dengan penjumlahan kan grup ya? Iya. Z6 dengan penjumlahan itu suatu grup. Terus kita akan ambil unsur di G, unsur di grup tersebut ya. Kita akan cari Z atau pusat dari himpunan Z6 ini, grup Z6. Pusatnya adalah siapa? Kita akan cek ya. Kita cek satu persatu ya dari elemen ini. Ini kan unsurnya berhingga ya. Ini bisa dicek satu persatu. Kita cek 0 nih. 0 bisa komutatif nggak terhadap semua unsur yang lain di sini? 0 komutatif nggak terhadap dirinya sendiri? Komutatif terhadap diri sendiri. Komutatif nggak sih 0 ini? Terhadap Apakah diri berlaku sendiri. seperti ini? Berlaku seperti ini nggak nih? 0 tambah 0. Iya, Mas. Nah, jadi unsur 0 berlaku ya. Unsur 0 berlaku. Contoh lagi, misalkan si 0 ini, kita harus semuanya ya teman-teman ya, harus dikomutatifkan dengan semua elemen di grup tersebut, semua. Jadi kita kalau mau ngecek si 0 ini, kita harus cek ke yang lain. Apakah 0 dengan yang lain juga bisa ditukar-tukar? Bisa nggak kayak gini? Bisa aja. Nah, coba yang lain, 0 dengan yang lain. 0 dengan 2. Bisa semua ya? Bisa.
Oke, jadi 0 bisa semua ditukar-tukar. Artinya si 0 itu masuk ke pusat grup. Ya, pusat grup. Jadi ini anggotanya adalah si 0. 1 bisa nggak ditukar-tukar dengan anggota-anggota yang lain? 1 ditukar-tukar dengan 1. 1 ditukar-tukar dengan 2. Ini bisa nggak nih, teman-teman? 1 ditukar-tukar dengan 3. Ini berlaku semua ya. Jadi Iya, 1 juga berlaku semua. Artinya 1 juga termasuk pusat dari Z6 ya. 1. Terus apa lagi? 2 bisa nggak dengan semua unsur yang lain ditukar-tukar? 2 bisa ya. 3, 4. 5. Ini saya belum belum tahu mana sih contoh grup yang beberapa unsurnya nggak bisa ditukar-tukar. Ini saya belum nemuin nih contohnya. Terus saya baca-baca dulu di bawahnya. Contohnya nggak ada lagi. Ini saya belum nemuin nih contoh pemusat dari grup yang sebagian anggotanya tuh nggak bisa masuk ke sini gitu. Saya baru ya nemuin contoh-contohnya ya ternyata bisa masuk semua ke pemusat ini. Barangkali ada yang kepikiran nggak suatu grup yang anggotanya tuh nggak semuanya masuk ke dalam pemusat dari grup ini. Saya nggak tahu, Mas. Belum nyari juga. Nggak kepikiran. Oh, kayaknya waktu itu ada deh. Yang secara umum tidak komutatif itu matriks ya. Matriks, iya benar, matriks. Matriks berukuran 2x2. Ya, kita akan cek matriks ukuran 2x2 yaitu GL bukan pakai N ya. GL2 domainnya real. Masih ingat nggak? Ini artinya apa? GL2R. Yaitu semua matriks berukuran 2x2 yang determinannya tidak 0. A, B, C, D elemen dari real dan determinannya A, D, min, B, C ini tidak 0. Masih ingat nggak nih? GL2R. Ini kan dia terhadap perkalian membentuk sebuah grup kan ya? Ya nggak? GLNR terhadap GL2R terhadap perkalian dia membentuk sebuah grup. Adalah grup Nah, saya mau mencari pusat dari grup ini. Jadi saya akan mencari Z dari GL2 real ini ya. Oke, ini siapa aja sih isinya gitu kan? Dia harus bersifat komutatif ya. Komutatif artinya apa? Bisa ditukar-tukar ya. Nah, matriks yang gimana sih yang bisa ditukar-tukar? Ternyata
menghasilkan mana ya? Yang bisa bersifat komutatif. Contohnya apa? Untuk matriks identitas memenuhi ini enggak? Masuk ke dalam GL2R ini, matriks identitas. Halo? Masuk sih, Mas. Masuk ya. Masuk, Tapi Mas. kalau ditukar-tukar dengan yang lain, matriks identitas bisa nggak ditukar-tukar? Dengan semua Nggak matriks bisa, Mas. berukuran 2x2. Bisa ya? Bisa ya? Oke, jadi ini himpunannya cuma satu doang, sebiji. Yaitu matriks identitas 1100. Ya. Ini himpunannya cuma sebiji doang, pusatnya. Oke, ini saya nemuin satu, lumayan. Ya. Jadi yang disebut pusat dari suatu grup adalah unsur di grup tersebut yang bersifat komutatif. Ternyata ini doang yang bersifat komutatif. Yang lainnya nggak bersifat komutatif. Masih ingat ya? Identitas ketika dioperasikan dengan suatu apapun, ditukar-tukar sama aja. Hasilnya matriks tersebut ya. Matriks M dikalikan matriks E menghasilkan matriks M. Dan ketika saya tukar, matriks E dioperasikan dengan matriks M, ini juga sama, M juga. Jadi matriks identitas memenuhi pusat dari GL2R ini ya. Oke. Ada pertanyaan? Ya ininya sih Mas kan itu harus A, B, C, D ya. Berarti harus unsurnya beda-beda semua atau nggak apa-apa sama Mas? Kalau dari sini kelihatan jelas beda semua. Beda semua, maaf. Bebas maksudnya, bukan Bebas ya. ya, bukan berarti nggak boleh sama semua, bukan begitu. Ini bebas. Kalau yang Bebas tadi apa ada, aja. kalau tadi ada sedikit ini ya, ada sedikit saling bergantung ya. Jadi ini ada Iya. ciri-ciri. Kalau ini ada ciri-cirinya. Matriks diagonalnya kembar, matriks diagonal yang lain berlawanan. Itu Berlawanan. ciri-ciri. Berarti kalau ini bebas ya. Makanya aku bingung kok boleh OTP. Jadi kalau ini berarti kalau nyebutnya itu berarti bebas tapi bersyarat. Ada syaratnya. Bebas tapi bersyarat. Kalau ini dia bebas dan nggak ada syarat. Dan mungkin syaratnya ini aja nih, belakang sini nih syaratnya. Mas, kenapa itu operasi perkaliannya disebut grup, Mas? Ngaliin apa sama apa sih? A, B, C, D. Ini sebarang matriks 2x2 yang Kenapa determinannya disebut bukan grup? 0. Sifat grup apa? Ada 5 kan? Nah, Apa aja? yang tadi yang dia bukan himpunan kosong, terus Betul nggak? Bukan himpunan Betul. kosong. ya Oke, bisa ya buktinya ya. Ambil sembarang matriks 2x2. Ada kan ya? Oke, lanjut. Terus? yang kedua kan dia apa namanya? Tutup. Tertutup. Tertutup nggak? Kalau dikali, apanya dikali matriksnya gitu. Iya, betul. Matriksnya Kalau dikali. dikali beda. Sembarang Sat. matriks. Tertutup nggak? Iya, tapi tetap himpunan bilangan real, Mas. Jadinya tertutup. Oh. Ya, Memenuhi sip. ini juga nggak? Memenuhi syarat-syarat ini. Oke. Iya, memenuhi, Mas. Ya. Ketika determinannya Ya. iya. Dua matriks sembarang berukuran 2x2, ketika determinannya bukan 0, dikalikan dengan matriks lain yang determinannya bukan 0, pasti hasil akhirnya adalah matriks juga berukuran 2x2 yang determinannya juga bukan 0. Tertutup ya. Oke. Terus asosiatif nanti buktiin sendiri lah ya. Ya, yang tadi ya. Banyak banget. Iya. Iya, yang tadi kalau kan. Iya. Pakai angka aja lah ya. Pakai angka. Ya, sip. Terus identitas gampang lah. Ini matriks 2x2 ini. Ya walaupun coret-coretannya pakai apa namanya? Pakai yang tadi loh. Ya, pakai yang panjang kali lebar tadi ini. Identitas mana? Ini.
Ya. Oke. Yang materi yang terakhir tidak punya inverse ya, berarti karena dia Jadi, determinannya nggak nol ya. sebenarnya dari sini tadi kalau Mbak Elis ini sadar sih, ini kan matriks 2x2 ya. Unsur identitasnya siapa? Udah pasti 1100 kan ya? Iya, benar. Iya, ya itu mungkin dari apa namanya? Dari SMA gitu ya, udah dikasih tahu. Ya Iya, mungkin udah. Mbak Elis pengen tahu itu 1100 dapat dari mana? Ini pembuktiannya nih dari sini, bla 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 bla, dapat ini. Ya, nambah wawasan ya, asal usul dari ini dari mana ini 1100? Siapa yang nemuin? Ya, asal usulnya dari aljabar ini. Coret. Oke, lanjut. Oke, tadi mana? Grup ya. Sifat keempat apa? Inverse. Tadi Inverse. udah kayaknya. Inverse Tadi kan juga. punya yang kelima, Mas. Yang tadi yang kelima. keempat kan. Yang kelima inverse. Yang Oh kelima ya, dia tadi punya empat. inverse. Tadi Tadi yang yang keempat keempat identitas ya. Identitas. identitas, yang kelima Kelima inverse. inverse. Determinannya nggak nol ya. Ya, kalau determinannya nggak nol, berarti kan Punya inverse. punya inverse semua dong. Yo. Oke. Terus, Udah ya. udah kan 5 doang kan? Siap. Grup gitu ya. Nah, Oke. Tadi itu yang asosiatif. Mikirnya, oh karena dia tetap real ya. Saya kira hasilnya harus sama. bukan. Sip. Ini ada yang chat lagi, maaf. Oke, nanti end meeting. Oke. Inverse metric Jadi- gimana ya, Mas? Lupa ya. Allah. Kacau banget. Ya udah nggak apa-apa, ntar Nanti saya lah, itu lagi saya up sendiri, Mas, Waktu. inverse metric. Oke, jadi grup disebut abelian ketika pemusatnya itu sama persis ya dengan himpunan ininya ya. Saya ulang. Grup disebut abelian ya jika dan hanya jika si pemusatnya itu isinya sama semua Mas dengan si grupnya sendiri. Jadi saat Z pemusat dari suatu grup ya, pemusat dari suatu grup, ternyata isinya sama semua dengan si grup. Ini ya Mas ya, saat pemusatnya sama dengan si grup, maka ini grup abelian. Grup abel. Ya, bisa kebayang nggak setiap unsur di G-nya itu bisa komutatif semua? Ya, ini kan berarti kalau ZG sama dengan G, artinya setiap unsur di G di sini itu bersifat asosiatif semua, Mas. Ngerti nggak? Saya ulang. Setiap unsur di G ini, kalau dia nilainya sama dengan ZG, artinya setiap unsur di himpunan G ini bersifat komutatif semuanya. Oke? Ya, jadi kalau semuanya memenuhi sifat komutatif setiap unsur di G ini, maka grup abel. Kalau ada satu aja minimal yang tidak bersifat komutatif, jadi misalkan ZG-nya itu himpunan bagian dari si G, maka ini Jadi dia bukan abel. grup abel. Minimal ada satu Berarti si aja. GL2R ini bukan grup abel ya, Mas? Kenapa? GL2R ini berarti bukan grup abel. Bukan, iya betul. Ini kan dia himpunan bagian ya. Si pemusatnya ternyata cuma himpunan bagian saja. Ini bukan grup abel ya. Jadi di sini ada teorema bahwasannya, baca nih. Sifat 3.1 grup G disebut grup abel jika dan hanya jika pemusat dari G-nya itu semuanya bernilai sama dengan si G. Ya. Unsur-unsurnya itu isinya sama semua dengan si G. Oke? Oke, Mas. Jadi ini ada dua kemungkinan, apakah si pemusatnya sama dengan si G ataukah pemusatnya cuma himpunan bagian dari si G. Oke.
Lanjut atau gimana? Jam 11.12 nih. Barangkali mau makan siang. Oh, Makan Mas, saya siang kayak mau gini nanya. juga kenyang kok, Mas. Ya, Saya mau nanya tapi Makan tentang siang kayak tugas, gini juga Mas. kenyang. satu-satu yang ngomong. Duh, bingung saya. Kenapa? Makan Mas siang yang kayak ini? gini juga kenyang. Nah, toh. Makan apa kenyang ya makan beginian. Apa tadi Mbak Elis? Oh, saya mau nanya yang tapi di soal sih yang tentukan inverse dengan cara yang sama dengan poin B. Inverse nomor 5, Mas, yang materi permutasi. Kenapa? Itu suruh nyari inverse dari salah satu permutasinya itu gimana caranya, Mas? Tapi pakai komposisi apa gimana sih ini? Oke, nyari inverse ya. Ini saya ajarin dari sini aja ya. Ini saya punya, ya mungkin kayaknya sama deh soalnya. Sama ya, 1, 2, 3 juga ya. Iya. Inverse dari P1 siapa gitu kan. Ini Pak. Iya, heeh. Oke, ya udahlah saya bahas di sini ya. Apa ya, guys? Kita mau cari permutasi identitasnya dulu ya. Ini di-upload loh, Mas Kabul. Oh iya, nggak jadilah. Oh iya. Ini upload ya? Masih Iya, direkam. ntar Oh iya, Kabul. iya. Iya, direkam. Udahlah. Nanti Ntar aja Direkam. Mbak Elis chat dia aja. berduaan, biar mesra. Nggak jadi ya, Bu Tutor, Bu dosen. Iya, maaf. Nggak jadi, Bu. Sorry. Oke, Contoh saya yang kasih paling tahu aja apa dulu yang ya. 1, 2, 3 sih. Saya kasih tahu aja untuk permutasi identitasnya ini 1, 2, 3 P1 karena dia unsur permutasi identitas itu apa? Memetakan setiap domain ke dirinya sendiri. Jadi 1 dipetakan ke dirinya sendiri, 2 dipetakan ke dirinya sendiri, 3 dipetakan ke dirinya sendiri. Itu yang disebut permutasi identitas. Jadi ini P1 adalah identitasnya. Nah, dari P1 identitas, ini saya sedikit kilas saja, nanti kasih clue-clue ya, nanti coba lanjutin sendiri. Yang disebut inverse dari P2 itu adalah P2 dikalikan inverse dari P2 menghasilkan Bukan identitas ya? bukan kali ya, ini komposisi ya. Iya, komposisi. Kan, komposisi. Iya. Ya permutasi itu cuma 1 doang, komposisi doang, udah nggak ada yang lain. Operasinya cuma komposisi doang ya? Iya, untuk menjadikan dia sebuah ini apa namanya kemarin grup simetri gitu ya. Ini syarat pertama ini. Syarat kedua apa? P2 inverse dikomposisikan dengan P2 menghasilkan P1. Nah, ini coret-coret sendiri nih. Nanti ketemu P2 inverse-nya siapa sih? Ya mungkin aja yang ini, mungkin aja yang ini. Iya, Mas. Oke. Mungkin yang lain, yang ini atau yang ini. Cari sendiri ya. Intinya ada di sini. Atau mungkin P2 inverse-nya dirinya sendiri. Mungkin. Ya. Intinya ada di sini. Di antara P1 sampai P6 ada di sini ya. Nanti silakan cari sendiri. Lanjut. Ya, Bu Tutor nggak jadi bahas ya, Bu Tutor. Maaf. Maaf, Bu. Pak, Bu. Ya, ada Pak, ada Bu. Iya. Lanjut. Udah habis katanya, Mas. 11.15. Udah habis ya? Aduh, udah habis. Oke lah. Udah. Nanti kalau ada pertanyaan tentang ini ya, ada yang kurang paham apa yang saya sampaikan tadi, boleh dilanjut di chat. Tapi kayaknya chatnya sepi. Paling saya nanya jawaban langsung sih, Mas. Masih direkam ini loh, Mas. ya. Aduh. Bercanda, Bu Tutor, Pak Tutor, Mas dosen bercanda. Bercanda aja. Ya kan ya, Mas? Klarifikasi, Mas.